bersama saya di HF Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas servis motor CBR 250RR. Jadi apa saja yang dicek? Sebelum kita melakukan pembongkaran, langkah baiknya teman-teman cek dulu kondisi lampu depan, belakang, lampu rem, lampu sen kiri dan kanan. Juga klaksonnya dicek dulu ya. Jadi kondisinya pastikan dulu apakah emang oke atau ada kerusakan. Setelah itu kita mulai bongkar covernya ya. Ini kita buka dulu baut-bautnya, baut covernya. Untuk motor CBR 250RR, pembukaan bautnya itu menggunakan kunci L ya teman-teman. Kunci L ukuran 5, jadi L5. Beda sama baut motor-motor biasa yang menggunakan obeng ya teman. Tapi untuk di tipe motor CBR 250RR ini buka bautnya menggunakan kunci L5. Ada juga yang ukurannya L4 ya. Teman-teman bisa lihat baut sebelah mana yang dibuka. Di sini lumayan cukup banyak juga baut-baut yang harus dibuka. Nanti teman-teman juga harus tahu juga ya cara buka covernya. Karena kalau salah-salah narik atau dorong itu berakibat fatal juga, takutnya kelipan covernya itu patah. Nah seperti ini teman-teman, jadi ada yang ditekan dulu sebelah depannya itu sambil agak ditarik keluar, itu untuk memisahkan antara kelipan ya teman-teman. Kemudian kita tarik seperti itu. Di sini tuh ada dua jenis teman-teman, ada baut, ada kelipan. Nah seperti itu. Setelah semuanya longgar, kita dorong dikit, dorong ke depan, baru tarik ke bawah agak ke depan ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati dalam membongkar atau copot covernya. Nah ini cover sebelah kiri sudah kita buka. Kondisinya seperti ini teman-teman. Sebelah kiri ini adalah mesin bagian sebelah kiri ya, atau bagian magnet motor CBR 250RR. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Kemudian kita akan buka baut jok ya teman-teman. Baut jok letaknya itu ada di bawah jok, di atas ban ya, pokoknya di antara ban sama spakbor itu. Teman-teman bisa lihat posisinya. Di situ ada baut dua dengan menggunakan kunci. Kalau ini sih bawaannya sih teman-teman, bawaan motor ya. Kalau untuk pakai kunci T itu agak kepanjangan, soalnya mentok di ban. Bisa juga pakai kunci sok ya, ukuran 8. Kita buka baut joknya. Posisinya yang penting teman-teman tahu ya, buka jok itu bautnya di mana, yaitu di bawah ya teman-teman. Setelah bautnya dibuka, kita copot joknya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah di bawah jok ya, ada switch starter, ada kotak fuse atau sekring ya teman-teman. Itu adalah kotak sekring. Setelah itu kita buka cover sebelah kanan teman-teman. Kalau bautnya hampir sama seperti sebelah kiri. Cara bukanya juga hati-hati juga. Nah ini cover sebelah kanan kita udah buka. Teman-teman bisa lihat kondisi bagian sebelah kanan. Ini adalah blok mesin sebelah kanan ya, atau blok
kopling CBR 250 RR. Kemudian kita buka baut oli. Posisinya ada di bawah ya teman-teman, dengan menggunakan kunci ring 12. Untuk pembuangan oli diharapkan atau disarankan kondisi mesinnya ketika dingin ya teman-teman. Soalnya kalau panas ya lumayan juga kalau kena tangan. Terus untuk menghindari takutnya kejadian atau bautnya itu bisa selek kalau kondisi mesinnya lagi panas, kita paksakan untuk buka baut oli. Ini teman-teman bisa lihat lubang olinya, dan olinya udah keluar. Sambil menunggu olinya tiris atau semua turun ya keluar, kita bongkar cover tangki nih teman-teman. Ini bautnya ada dua, bukanya pakai kunci L5. Kita buka cover tangkinya, lalu kita akan buka baut tangki ya teman-teman yang nempel ke rangka dengan menggunakan kunci T10. Posisinya teman-teman bisa lihat ada di dalam itu posisinya. Bautnya ada dua, kita buka dua-duanya ya teman-teman dengan menggunakan kunci T10. Posisinya bisa lihat teman-teman ada di dalam. Kita buka bautnya. Setelah bautnya kebuka, kita akan angkat tangkinya teman-teman. Tapi bukan berarti tangkinya dicopotin semua ke luar ya, ke bawah ya, tapi cuma diangkat. Tujuannya agar mempersimpel pekerjaan teman-teman juga ketika bongkar motor CBR 250 RR ini. Ya seperti ini teman-teman, jadi diangkat depannya, jadi nggak usah dibuka juga baut belakangnya. Cuma setelah itu jangan lupa untuk diikat ya teman-teman, soalnya kalau nggak diikat takutnya nanti jatuh atau nggak safety ya, biar tangkinya juga diem di atas gitu teman-teman. Jangan lupa untuk diikat, bebas ikatnya mau pakai apa yang penting safety, mau tali rapia atau tali tedon atau apa aja, yang penting aman lah, jadi si tangkinya itu bisa diem. Jadi nggak usah dicopot semua, diturunin tangkinya. Ini buat efisiensi pekerjaan juga teman-teman. Yang penting ini kelihatan cover saringan udara ya yang lagi kita buka. Kita bisa leluasa untuk buka cover saringan udara. Nah ini adalah cover saringan udara. Jadi kita buka bautnya dengan menggunakan obeng plus ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di atasnya cover saringan udara itu ada namanya ECM ya, atau ECU. Jadi posisinya ada di atas cover saringan udara dan di bawah tangki. Jadi kalau teman-teman nyari posisi ECU-nya di mana atau ECM-nya di mana, ya posisinya di situ, di atas cover saringan udara nempel dan di bawah tangki. Oke, kita buka baut-bautnya untuk kita cek kondisi saringan udaranya seperti apa di dalam ya. Oke. Setelah bautnya semua dibuka, nanti kita akan buka covernya ya, akan kita angkat ya, untuk melakukan pengecekan saringan udara. Jadi kita akan cek saringan udaranya kondisinya seperti apa.
apakah masih bagus atau udah jelek. Nah, ini kita buka cover saringan udaranya. Teman-teman bisa lihat dalamannya seperti apa. Itu adalah saringan udara. Nah, ini kita buka baut saringan udaranya, karena saringan udaranya tersendiri juga dibaut ya teman-teman. Kita buka lagi bautnya pakai obeng. Untuk motor CBR 250RR itu menggunakan saringan udara tipe basah ya teman-teman. Jadi ada cairan khusus dari pabrikannya itu untuk menyaring kotoran, itu tujuannya teman-teman. Jadi udara yang masuk ke dalam mesin itu bersih karena tersaring oleh cairan itu di saringan udara. Jadi sebenarnya tidak disarankan ya teman-teman saringan udara itu disemprot atau dibersihkan, karena nanti kalau kering itu penyaringannya kurang maksimal. Makanya tujuannya dikasih cairan atau tipe basah itu buat menyaring kotoran agar udara yang masuk ke mesin itu bersih. Oke, saringan udaranya kita buka, kita cek, dan kondisinya ternyata masih bagus ya teman-teman. Kondisi saringan udaranya masih bagus, masih bersih. Dan ini adalah lubang throttle body teman-teman, yang ke intake manifold ada 2 ya, karena tipe CBR itu throttle body-nya ada 2 dan silindernya ada 2 juga. Karena saringan udaranya masih bersih, mungkin kita pasang lagi aja teman-teman. Tapi yang disarankan tadi kita nggak boleh menyemprotnya ya, karena cairannya takutnya kering. Kalau kotor emang cukup dilap aja teman-teman, tapi itu terserah sih. Kalau emang teman-teman punya pendapat sendiri, pendapat masing-masing, mau dibersihkan, mau disemprot, mau apa, terserah. Kalau motor sendiri ya, tapi akibatnya itu doang sih. Kalau emang udah jelek kondisinya, silahkan segera diganti juga, karena berpengaruh ke tarikan, juga berpengaruh ke penyaringan udara yang masuk ke mesin, juga berpengaruh teman-teman. Kita pasang lagi bautnya karena kondisi saringan udaranya ternyata masih bersih ya. Dan disarankan juga kalau lagi bongkar-bongkar seperti ini, disediakan wadah atau loyang apa saja yang bisa menampung baut ya teman-teman. Jadi jangan diberantakin begitu aja, ditaruh begitu aja, karena takutnya berantakan ya, apalagi bautnya cukup banyak ini teman-teman. Oke, ini kita pasang filter oli teman-teman. Tadi kita udah buka filter oli yang lamanya, ini pakai filter oli yang baru. Jadi filter olinya kita ganti yang baru ya teman-teman. Posisinya ada di depan ya, yang ngadep ke depan itu dekat knalpot. Itu adalah posisi filter oli. Kita pasang yang baru, kita kencangkan lagi ya teman-teman. Setelah itu kita bersihkan, kita lap. Jadi setiap pembukaan atau pemasangan yang berhubungan dengan oli harap dibersihkan ya teman-teman, jangan sampai ada kotoran atau debu yang nempel, karena akibatnya biasanya rembes teman-teman. Nah, ini adalah filter olinya, teman-teman bisa lihat posisinya di mana. Setelah itu kita pasang lagi baut olinya teman-teman. Dirasa cukup olinya semua tiris keluar, kita pasang lagi baut olinya. Jangan lupa dibersihkan dulu ya, dilap dulu biar nggak ada kotoran atau debu yang menempel, karena yang saya bilang tadi akibatnya itu takutnya rembes teman-teman kalau ada kotoran. Kita pasang lagi baut olinya, kita kencangkan, jangan lupa ya sampai kencang ya, takutnya kalau kendor ntar copot aja ketika udah di hidupan atau lagi jalan, itu bahaya banget teman-teman.
Oke, ini baut olinya udah kita kencangkan, kita bersihkan, kita lap. Posisi bautnya di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu di bawah. Ukurannya 12, pakai kunci ring 12. Setelah baut olinya kita kencangkan, filter oli kita pasang yang baru. Kemudian kita masukkan oli barunya teman-teman. Di sini kebetulan kita pakai oli standar Honda ya, SPX 1. Sebenarnya sih bebas kalau teman-teman mau pakai merek lain. Yang penting spesifikasinya masuk ya terhadap motor CBR 250RR ini. Untuk volume olinya, kalau penggantian oli sama ganti filter oli itu volumenya 2,1 liter ya teman-teman. Jadi ingat 2,1 liter kalau dibarengi dengan penggantian filter oli. Sedangkan kalau penggantian periodik tanpa ganti saringan oli itu volumenya 1,9 liter. Jadi kalau ganti oli dibarengi dengan filter oli itu volume olinya 2,1 liter. Tapi kalau cuma penggantian oli aja, filter olinya nggak diganti, itu volume olinya sekitar 1,9 liter. Nah, untuk setiap botolnya kan itu ada yang 1 liter, ada yang 1,2 liter kalau untuk tipe oli SPX ya teman-teman. Jadi ini digunakan yang 1 botol yang 1 liter dan 1 botol lagi yang 1,2 liter. Yang 1 liter itu dimasukin semua dan yang 1,2 disisakan sekitar 100 ml ya teman-teman. Jadi ukurannya 2,1. Karena kalau terlalu banyak juga olinya itu ya tidak bagus juga terhadap mesin. Nanti bisa berakibat berat dan tetap benar keluar juga dari pembuangan atau amblas mesin olinya karena terlalu banyak. Jadi kita ukur pas saja teman-teman. Di sini kita menggunakan gelas ukur ya untuk memasukkan olinya biar ukurannya itu pas teman-teman. Sedangkan untuk penggantian periodik oli itu tergantung pemakaian motornya teman-teman. Jadi kalau motornya teman-teman jarang pakai ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu kita sarankan penggantian oli itu ya maksimalnya 2-3 bulan lah, karena itu jarang pakai. Tapi kalau motornya teman-teman sering pakai tiap hari, pakai harian atau minimal 50 kilo pakainya tiap hari, itu kita sarankan penggantian oli itu rutin sekitar 1 bulan sekali lah atau 2000 kilo. Jadi mana yang duluan, kilometer atau harinya, lebih cepat lebih bagus teman-teman buat kondisi mesin. Kalau untuk tipe atau mereknya terserah teman-teman, tapi kita kebetulan ini pakai standarnya ya, pakai oli SPX 1 dari Honda. Kadang kan ada teman-teman yang berpendapat ya saya cocoknya pakai oli apa gitu kan, itu kita menyerahkan kepada pemilik motornya cocoknya pakai oli apa. Tapi secara standar ya oli HM ini teman-teman. Oke, ini kita masih masukin olinya dengan gelas ukur ya teman-teman, jadi ukurannya pas. Setelah olinya masuk semua, lalu kita pasang lagi atau tutup lagi ya teman-teman. Jangan lupa dilap dulu atau dibersihkan, jangan sampai ada kotoran juga yang menempel.
Nah, itu kita tutup kembali, tutup olinya, dan jangan lupa dikencangkan ya teman-teman, takutnya copot soalnya kalau nggak dikencangkan. Oke, oli sudah masuk, dan ini adalah reservoir atau tangki cadangan air radiator teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu ada tulisan lower sama upper, jadi posisinya harus di garis upper ya, jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu bawah juga, itu batasnya tuh lower. Kalau masih masuk sih nggak apa-apa, maksudnya lower, jangan terlalu habis juga. Nah, setelah itu kita hidupkan motornya dan panaskan ya teman-teman, biarkan dulu sebentar biar olinya naik dulu. Nanti kita akan bersihkan lubang throttle bodinya dengan menyemprotkan karburator kita seperti ini teman-teman. Ini kita semprot lubang throttle bodinya sambil digas-gas ya teman-teman, di snap gas, semprot gas. Karena tadi kita udah cek throttle bodinya itu masih bersih ya, jadi cukup dengan menyemprotkan dari luar aja teman-teman. Kecuali kondisi throttle bodinya itu kotor banget, baru kita bongkar semua throttle bodinya. Kalau bersih sih nggak usah lah ya, cukup disemprotkan aja dari luar sambil dihidupkan. Nah, setelah itu kita rapikan lagi ya teman-teman tangkinya, covernya. Kemudian kita akan cek setelan rantai nih teman-teman. Jadi pertama-tama kita cek dulu kondisi main bebasnya teman-teman ya. Di sini cari mana posisi rantai yang paling kenceng. Ingat dulu ya, patokannya itu yang paling kenceng dengan mengecek atau sebenarnya peeling juga sih. Kalau enggak bagusnya diukur dengan mistar atau apa itu. Ini standarnya itu 30 mili teman-teman minimal. Standar kekencangan rantai. Jadi teman-teman cari posisi yang paling kencang sambil diputar rodanya. Kalau udah dapat posisi mana yang mau disetel, kita kendorkan dulu baut rodanya, lalu setel atau kendorkan baut setelan roda atau setelan rantai. Nah, sambil diputar-putar teman-teman cari posisi yang pas ya. Setelah nemu posisi atau ukuran yang pas, lalu kencangkan lagi teman-teman rodanya. Kemudian jangan lupa kencangkan lagi baut setelan rantainya teman-teman, karena kalau kendor nanti bunyi biasanya teman-teman. Oke, kita kencangkan. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat nih, ada tulisan atau keterangan ukuran teman-teman di cover rantai nih. Di sini ada keterangan ukuran tekanan angin ban. Sambil kita cek lagi rantainya. Dan ada ukuran main bebas rantai teman-teman. Nah, ini tekanan angin ban berapa, dan ini. Nah, ini ukuran jarak bebas rantai 30 mili ya teman-teman. Setelah itu kita mau ngeriset ECU ya teman-teman, atau reset ECM. Jadi ngecek apakah ada histori yang tersimpan, kegagalan yang tersimpan di ECU. Kita on kan, teman-teman bisa lihat milnya yang warna kuning itu. Kalau tidak berkedip berarti normal. Nah, setelah reset injeksi selesai dan tidak menemukan masalah apa-apa, lalu rapikan lagi semuanya teman-teman, dan servis selesai. Oke teman-teman, terima kasih kepada yang sudah menyimak videonya sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya yang pastinya semoga bermanfaat ya teman-teman.
Jika ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan cantumkan di kolom komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.